mim@nusaputra.ya. Halo, assalamualaikum Prof. Lagi nyiapin yang buat kualifikasi ujian online Prof. Ada apa Prof? Storyland. Oh, aplikasi ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil ini ya. Udah ya. Udah ternyata. Iya, udah hampir 1 menit. Tapi belum ada yang. Ayo. Ibu udah online ya, tapi karena kalau nungguin kalian mungkin lama, ibu mau share aja ya, mau share aja deh materinya ya. Ini ada ternyata coding ya. Jadi hari ini kita share mengenai coding ya. Kenapa share mengenai coding ya? Nanti kalian tahu sendiri ya. Di sini kita ada 12 halaman ya. Jadi ibu cuma kasih gambar yang penting-penting aja. Nanti kalian bisa baca ya. Nah, pertama di sini ya, mengapa teknik elektro belajar coding ya. Jadi di sini setiap skripsi kalian sekarang pasti ada codingnya ya, karena di sini diharapkan mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri mengapa coding penting bagi insinyur elektro ya. Jadi bukan orang TI, orang SI aja yang bisa coding, orang elektro juga ya. Terus memberikan contoh nyata penerapan coding di berbagai bidang elektro ya. Terus memiliki mindset positif bahwa coding adalah alat bantu bukan hambatan ya. Jadi coding itu bisa membantu kalian, bukan mau menyusahkan kalian. Terus siap secara mental untuk memulai pembelajaran teknik di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini ada pembukaan pertanyaan pemantik. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana ya. Jika Anda sudah bisa merancang rangkaian listrik, menghitung impedansi, menyolder komponen, ngapain masih perlu repot-repot belajar coding ya? Jadi zaman udah berubah ya. Itu mungkin pertanyaan tahun 70, 80, 90 ya. Setelah tahun 2000-an ya, jadi sekarang udah ada coding, microcontroller, udah ada Raspberry, udah ada AI ya. Jadi kita bukannya beban tambahan ya dengan coding itu ya. Jadi bukannya tidak relevan ya. Jadi kita bukan cuma rangkaian listrik sederhana atau elektronik, tapi kita ada Rian ya. Halo Rian, sehat Rian? Kedengeran nggak Rian ibu? Oh ya ibu. Oh iya, makasih ya. Nggak apa-apa. Kedengeran, Ini belum ada yang lain juga ya, ibu lanjutkan aja ya. Oh ya ibu. Ya, jadi kalau zaman sekarang sama zaman dulu beda ya. Kalau zaman ibu iya belum ada itu coding ya. Coding dulu paling Pascal ya, paling juga Fortran ya, belum ada kayak sekarang ada Arduino. Dulu kalau mau nyambungin ke microcontroller itu susah ya, belum, komputer juga belum secanggih sekarang ya. Jadi sekarang tuh enak banget ya. Jadi orang elektro sekarang udah nggak aneh kalau pakai coding ya. Jadi untuk masuk ke microcontroller, untuk ke AI, untuk ke Raspberry, untuk ke ESP ya,
itu buat nyambungin sensor-sensor dengan apa yang kalian mau. Jadi otaknya kalian program gitu ya Rian ya. Jadi bukannya jadi beban ya. Dan sekarang mah ada AI kalau kita nggak bisa mah ya. Nah di sini ada lagi ya. Jadi bukan sebagai beban tapi buat membantu kalian ya. Di sini terus kemudian di sini ada ya yang seperti Ibu bilang tadi. Dulu sebelum tahun 2000-an sebagian besar perangkat elektronik dibangun dengan pendekatan analog murni ya. Jadi itu mungkin zaman Ibu ya tahun 90-an, 80-an ya. Jadi dulu belum kayak sekarang ya. Dulu analog murni ya, komponen-komponen ya, amplifier paling kayak gitu, mixer ya. Yang rangkaian-rangkaian analog lah ya yang pernah kalian pelajari. Jadi rangkaian waktu itu terdiri dari resistor, kapasitor, transistor, relay ya. Jadi itu yang dirakit-rakit ya. Kontrol dilakukan dengan komponen fisik seperti potensiometer, timer, mekanik atau saklar. Jadi nggak ada pemrograman kayak sekarang bahasa C atau Python dengan Arduino ya. Karena ya dulu mah ya itu aja ya. Jika ingin mengubah fungsi suatu perangkat, engineer harus membongkar rangkaian, ganti komponen dan solder ulang ya. Kalau sekarang kalau kita mau merubah, tinggal di rangkaiannya dirubah, terus codingnya dirubah begitu. Kalau dulu mah soldernya dibuka, rangkaiannya dibuka, terus disolder ulang lagi ya. Tapi enak sekarang gitu ya. Bisa sesuai banget dengan apa yang kita mau. Nah sekarang era 2020 ya. Udah berapa tahun ya bedanya dengan dulu? 30 tahun ya. Jadi kalau anak ibu aja sekarang udah umur 22 tahun ya. Situasinya udah berbeda. Komputer udah canggih ya. Udah enak lah sekarang mah ya. Komputer juga ada macam-macam, ada laptop sekarang. Dulu mah nggak ada laptop, kalau ada pun laptop jadul ya. Udah sekarang mah kalian udah ada microcontroller Arduino, ESP, ada microprosesor juga ya, kayak Raspberry ya. Kalau rangkaiannya canggih terus ada AI, data mining ya. Dulu nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi sekarang itu saking banyaknya data dari sensor-sensor, ada IoT, Internet of Things ya. Jadi karena ada internet, ada sensor, terus microcontroller pemrograman, jadi ada Internet of Things. Jadi sekarang semua tuh bisa dimonitoring dan dikontrol ya. Jadi rangkaian fisik tetap ada, tapi otak dari hampir semua perangkat modern adalah microcontroller atau komputer kecil yang dijalankan oleh kode program ya. Jadi semuanya sekarang bisa di coding ya, hampir semua bisa di coding ya. Jadi kalau ada hubungannya dengan wifi ya, terus udah itu dengan ESP udah ada wifi-nya, terus Raspberry juga ada wifi-nya. Kita bisa program ya, pengen kayak gimana sih alatnya. Jadi dari komponen-komponen sensor-sensor itu kalian bisa bikin macam-macam ya. Di sini jika ingin mengubah fungsi perangkat, engineer cukup edit kode, upload dan selesai ya. Tidak perlu bongkar hardware ya. Kecuali kalau pengen merubah, nambahin gitu ya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kalian bisa lihat ya, zaman dulu mah kayak gini manual ya. Jadi mainan ibu tuh kayak gini dulu mah ya. Tapi kalau sekarang kalian anak elektro, mainannya udah dengan laptop yang canggih ya, terus Arduino ya. Sekarang lihat dulu sebelum tahun 2000-an, sebagian perangkat elektronik dibangun dengan pendekatan analog murni. Rangkaian terdiri dari resistor, kapasitor, transistor dan relay ya. Jadi ini aja dulu ya, makanya ini dulu kita harus bisa nyolder ya, terus praktikumnya juga beda ya. Ya jadi benar-benar ya dulu mah kita analog teh ya. Jadi kalau salah harus dibongkar ya.
Nah, kalau sekarang kontrol berbasis program ya dari 2020-an sebenarnya 2010-an juga udah ada. Tapi dulu Arduino masih mahal dan belum banyak ya sensor-sensor juga dulu mah mahal. Ya seperti sensor ping ya dulu mah ya, sekarang mah ultrasonic itu nggak ada yang KW kayak sekarang. Arduino juga nggak ada yang KW. Dulu harganya 400.000 tuh Arduino itu ya asli ya, tapi awet. Terus kalau sensor ping itu yang seperti ultrasonic ya harganya 300.000. Dulu sensor-sensor nggak sebanyak sekarang dan harganya mahal-mahal. Tapi karena berjalannya waktu mungkin Cina bikin ya. Jadi ada Arduino KW, terus sensor juga sekarang 20 ribuan, 10 ribuan. Banyak ya. Jadi sekarang Arduino juga kan open source gratis, terus Raspberry kalau mau kalian mau spek kayak komputer gitu ya. Kalau Raspberry mah jadi kalau sensor kalian berat gitu ya, pakai banyak sensor, terus IoT-nya berat, kalian bisa pakai Raspberry ya, misalnya pakai web ya, terus pakai CCTV ya, pokoknya pakai kamera, tapi kalian pengen yang canggih banget, kalian coba pakai Raspberry ya. Banyak sekarang mah belajar juga ya. Jadi zaman sekarang kita pakai coding ya, bisa ini rangkaian fisik tetap ada, tapi otak dari hampir semua perangkat modern adalah microcontroller atau komputer kecil yang dijalankan oleh kode program ya. Jadi codingnya itu semua punya arti sendiri ya, misalnya komponennya apa, library-nya apa, terus jalaninnya gimana ya, sampai berhasil ya, yaitu ya. Jadi sensornya satu-satu kita inisialisasi dulu, terus pinnya pin berapa ya, library-nya apa, semua ya kita belajar Arduino ya. Kalau misalnya Raspberry mungkin ya bukan cuma Raspberry sama itu aja, tapi banyak ya sekarang macam-macam sensor. Kalau kalian lihat ke Shopee atau Tokopedia banyak ya, khusus juga banyak, YouTube banyak ya. Jika ingin mengubah fungsi ya kita tinggal ganti coding ya. Jadi di sini elektronik modern ya, kita sekarang udah ada di tahun 2026. Jadi tidak hanya butuh hardware tapi juga kemampuan coding ya. Jadi buat menyesuaikan apa yang kita mau gitu ya. Nah, coba contoh nyata yang ada di sekitar kita ya. Mungkin kita tahu power bank ya, yang kita pakai untuk charge ponsel memiliki kode program di dalamnya. Kode ini mengatur kapan mulai charging, kapan berhenti, bagaimana mendeteksi overheat, dan bagaimana memperkirakan sisa daya baterai. Tanpa kode ini power bank hanya akan mengalirkan arus terus-menerus dan berpotensi merusak baterai ponsel Anda ya. Jadi dari banyak perangkat itu semuanya pasti ada codingnya ya, kalau enggak alatnya bisa rusak. Terus smartphone juga ya, HP kita contoh ekstrim. Jadi di situ tuh kecil ya, tapi di situ tuh banyak driver ya. Jadi banyak sensornya di HP kita itu ya. Kalian lihat deh, ada sensor buat manajemen baterai ya, protokol komunikasi Wi-Fi dan Bluetooth ya. Semua dikendalikan oleh coding ya, cuma kita nggak tahu aja codingnya ya, tapi itu rumit ya. Apalagi yang sekarang udah makin cepet ya komputer. Bahkan itu iPhone itu yang terbaru ya, itu prosesornya udah bisa dipakai buat laptop MacBook ya, MacBook Neo ya. Nah, jadi sekarang perkembangan teknologi ini udah keren ya. Jadi sekarang HP juga udah bisa bikin orang selfie di mana-mana ya, bikin status di Facebook ya, terus bisa YouTubean ya, dan banyak lagi. Terus mobil modern juga ya, jadi model modern misalnya electronic control unit ya. Mungkin mobil yang canggih sekarang itu ada 100 unit ya.
Electronic Control Unit. Kalau kalian main MATLAB tuh di situ ada tuh ya, bagian apanya ada ya. Mobil listrik juga ya. Jadi itu jutaan baris coding ya yang mengatur mesinnya, sistem remnya, hiburannya hingga fitur keselamatannya. Jadi makin canggih mobil itu makin rumit codingnya. Jadi ada bagian-bagian semuanya itu codingnya sendiri-sendiri ya. Terus sistem panel surya menggunakan algoritma khusus bernama MPPT ya, Maximum Power Point Tracking, yang dijalankan kode untuk memastikan efisiensi pengambilan daya dari matahari selalu optimal ya. Jadi panel surya tuh solar panel ya, itu ada juga ya. Jadi ada yang dia bisa mengikuti matahari arahnya dari mana dia belok gitu ya. Kalian juga bisa bikin sendiri. Terus alat medis seperti EKG menggunakan kode untuk memfilter sinyal ya. Jadi itu tuh yang di rumah sakit ya untuk jantung ya. Kode untuk memfilter sinyal, mendeteksi detak jantung abnormal dan melakukan kalibrasi otomatis ya. Mungkin kalian juga bisa bikin itunya ya, prototipenya. Jadi kalau tidak normal itu berapa, antara berapa dan berapa, nanti bisa melakukan kalibrasi gitu ya. Intinya hampir semua perangkat elektromodern memiliki bagian tak terlihat yang membuat mereka cerdas, dan bagian itu adalah kode program ya. Jadi jangan aneh sekarang kalau teknik elektro itu harus tahu coding ya. Nah ini gambarnya ya, kalian bisa lihat ya, power bank yang Anda pakai ya. Jadi power bank sekarang udah canggih-canggih ya. Terus ini juga smartphone ya, ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada sensor-sensor loh banyak ya. Kadang-kadang ini sensor langkah kaki, terus ada sensor suhu kadang-kadang ya. Terus banyak ya sensor, kalian bisa ada tuh aplikasinya di dalam handphone kalian ya. Ada fingerprint juga kadang-kadang ya, dan banyak lagi. Terus manajemen baterai, jadi kalian bisa lihat baterai tinggal berapa lagi. Terus kan bisa hemat daya ya. Banyak pokoknya ya. Wi-Fi juga. Terus mobil modern ya. Mobil sekarang misalnya mobil elektrik ya. Mobil modern ya. Jadi dia dikendalikan oleh coding gitu ya. Jadi otaknya itu nggak mungkin kalau nggak ada perintahnya ya. Terus sinyal sistem panel surya dengan MPPT ya, Maximum Power Point Tracking ya. Jadi dijalankan oleh kode juga. Terus ini EKG ya, mungkin kalau mau dioperasi kita suka di kayak gini dulu ya. Jadi kita ketahuan nih jantungnya normal enggak gitu ya. Intinya hampir semua perangkat elektromodern memiliki bagian tak terlihat yang membuat mereka cerdas, dan bagian itu adalah kode program ya. Jadi orang yang bisa coding itu biasanya dibayar lebih mahal ya. Tapi mungkin ada bagiannya masing-masing ya di sini. Nih analogi sederhana. Hardware adalah tubuh apa Bu? Online. Hardware adalah tubuh dan coding adalah otak ya. Jadi nggak mungkin dia kalau nggak ada codingnya itu dia bisa jalan ya, kayak badan kita ya. Nggak mungkin kalau otaknya nggak bisa mikir ini bisa jalan ya, tangan, mata, kaki, semuanya ya, semuanya itu ada di otak. Nah otak ini kita perintah kita. Nah tapi kalau di coding itu yang bikin kita ya gitu. Jadi di sini kita bayangkan sebuah sistem elektronik modern seperti tubuh manusia. Sensor berfungsi seperti mata dan kulit yang merasakan lingkungan ya. Jadi sensor itu artinya dari kata sense ya, jadi bisa merasakan. Mikrokontroler berfungsi seperti otak yang memproses informasi. Kode program adalah pengetahuan dan logika berpikir yang dimiliki otak tersebut ya. Jadi di coding itu kan semuanya dijelasin ya, nggak mungkin coding jalan kalau nggak benar gitu ya. Jadi kalau benar codingnya jalan.
Aktuator itu tangan dan kaki yang melakukan tindakan ya, jadi dia outputnya gitu ya. Tanpa kode, mikrokontroler hanyalah chip silikon yang diam. Dengan kode ia bisa mengambil keputusan ya. Misalnya jika ruangan gelap, nyalakan lampunya, berarti ada sensornya gitu ya. Jika suhu melebihi batas, matikan sistem ya. Jadi ini dari suhu. Jika ada gangguan pada jaringan, isolasi bagian yang bermasalah ya. Jadi di sini coding ini adalah alat atau tools buat membantu kita mencapai apa yang kita inginkan ya. Nah, di sini coding adalah alat ya. Ini gambarnya. Mata dan kulit merasakan lingkungan ya. Otak memproses informasi ya. Terus tangan dan kaki melakukan tindakan ya. Jadi ini contohnya tubuh manusia ya. Nah, di sini kalau sistem elektronik modern, sensor adalah mata dan kulit yang merasakan lingkungan ya, seperti ini. Ultrasonik, ini sensor suhu, ini ya. Terus mikrokontroler, otak yang memproses informasi ya. Terus kode program, pengetahuan dan logika berpikir. Jadi jika ini maka ini gitu ya. Jadi buat melakukan itu harus ada coding ya. Terus aktuator ya, tangan dan kaki yang melakukan tindakan ya. Misalnya outputnya, jadi ini misalnya lampu, motor, relay ya, seperti ini. Jika ruangan gelap, nyalakan lampu. Nah, jika suhu melebihi batas, matikan sistem. Jika ada gangguan pada jaringan, isolasi bagian yang bermasalah ya. Nih, tanpa kode, mikrokontroler hanyalah chip silikon yang diam. Dengan kode ia bisa mengambil keputusan ya. Jadi ini semua saling berhubungan ya. Nah, sekarang misalnya intinya coding itu bukan tujuan akhir, tetapi alat yang membuat hardware bisa berpikir, mengambil keputusan dan bekerja dengan cerdas ya. Apalagi sekarang ada AI ya, bisa kita masukkan AI. Nah, di sini studi kasus ya. Misalnya lampu jalan otomatis. Mari kita bedah satu contoh konkret sistem lampu jalan otomatis ya. Mungkin kalian sering lihat lampu jalan ya. Komponen pertama adalah sensor cahaya atau light dependent resistor yang mendeteksi kondisi gelap atau terang ya. Sensor ini menghasilkan tegangan analog yang berubah sesuai intensitas cahaya. Komponen kedua adalah mikrokontroler yang membaca nilai dari sensor tersebut. Disinilah kode program berperan. Kode berisi logika sederhana ya. Jadi ini nggak susah gitu ya. Jika nilai sensor di bawah ambang batas tertentu, artinya gelap, maka aktifkan output yaitu lampu ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Komponen ketiga adalah lampu LED yang menyala ketika menerima sinyal dari mikrokontroler ya. Hasilnya lampu menyala otomatis saat gelap, mati saat terang. Tidak perlu operator manusia yang menyalakan dan mematikan setiap hari. Dengan coding sistem sama bisa dikembangkan lebih jauh. Lampu hanya menyala jika gelap dan ada gerakan, lebih hemat energi. Lampu bisa mengirim notifikasi jika rusak. Kecerahan lampu bisa disesuaikan kondisi bulan dan fitur baru bisa ditambahkan hanya dengan update kode tanpa ganti hardware ya. Jadi kita bisa berkembang ya. Ini contohnya ya. Seperti ini ya. Jadi dia sesuai dengan keadaan ya. Jadi di sini ada mikrokontroler, ini sensor cahaya ya. Ini lampu LED ya. Ini sangat sederhana ya. Tapi kalau input outputnya banyak, tentu codingnya juga makin rumit ya. Intinya hardware yang sama bisa menjadi jauh lebih pintar dengan bantuan coding ya. Nah, di sini juga pengembangan dengan coding, lampu hanya menyala jika gelap dan ada gerakan ya. Hemat energi. Jadi lampunya nggak nyala terus ya. Kalau ada orang lewat, ada gerakan gitu ya, baru dia nyala gitu ya. Terus lampu kirim notifikasi jika rusak ya. Terus kecerahan lampu disesuaikan kondisi bulan ya, kan kadang ada bulan yang terang, ada yang
gelap gitu ya. Terus fitur baru dapat ditambahkan cukup lewat update kode tanpa ganti hardware ya. Sistem lampu jalan otomatis menggunakan sensor cahaya LDR yang menghasilkan tendangan analog sesuai intensitas cahaya ya. Jadi intensitas cahaya itu ada persamaannya ya, berapa volt gitu ya. Jika nilai sensor di bawah ambang batas, artinya gelap, maka output diaktifkan sehingga lampu LED menyala, hasilnya lampu menyala ya. Dengan coding, sistem sama bisa dikembangkan lebih jauh, menambah syarat gerakan, mengirim notifikasi jika rusak, menyesuaikan kecerahan, menambahkan fitur baru ya. Nah, terus ini 3 kemampuan super yang diberikan coding ya. Pertama, fleksibilitas ya. Ya, jadi lebih fleksibel dengan adanya coding ini ya. Dengan coding kita bisa mengubah perilaku sistem tanpa membongkar hardware. Contoh, ingin mengubah jadwal lampu otomatis dari jam 6 menjadi 6.30 tanpa coding, Anda harus buka kontrol panel, ganti timer mekanik atau auto date switch. Dengan coding cukup edit 1 baris kode, upload, selesai dalam 2 menit. Kedua, skalabilitas. 1 kode bisa digunakan untuk banyak perangkat. Jika Anda membuat sistem monitoring suhu untuk 1 ruangan dan besok klien meminta untuk 100 ruangan, Anda tidak perlu merancang 100 panel kontrol terpisah. Cukup upload kode yang sama ke 100 board, tambahkan ID unik dan kelola semua dalam satu ini ya. Ketiga, kecerdasan. Ya, dengan algoritma yang tepat ya gitu ya, pokoknya mah intinya gitu ya. Jadi sini ada lagi, ketika kecerdasan dan algoritma tetap, sistem bisa belajar dan beradaptasi ya. Ya gitu ya. Jadi bisa buat banyak hal gitu ya. Fleksibilitas, skalabilitas, dan kecerdasan ya. Terus ada mitos ya. Mitos seputar coding ya. Di sini banyak mahasiswa elektro merasa coding bukan urusan mereka. Ya, ngapain coba elektro sekarang belajar AI, belajar coding ya. Nah, nanti kerasanya tuh nanti kalau kalian udah kerja ya. Kalau sekarang mungkin nanaonan sih. Nah, padahal kan kemajuan ya. Apalagi zaman sekarang ya Allah, udah zaman AI ya. Dan nanti lebih kalau misal kalian nggak bisa coding ya, nanti AI lebih pintar dari kita. Nah, nanti kita nggak bisa kerja. Jadi kerjaan sekarang dengan kerjaan nanti tuh beda ya. Udah ada AI, banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya. Jadi sekarang AI juga bisa membantu kita bikinin coding, tapi kita harus ngerti ya. Kita harus paham dasar coding ya. Jadi kita juga supaya bisa berkomunikasi efektif dengan tim software yang merancang sistem yang visible. Jadi kita juga bisa diskusi dengan AI ya, jadi belajar ya, baca-baca referensi YouTube. Tentunya nggak ada orang yang langsung pintar ya. Jadi elektro tuh sekarang sangat dekat ya. Di sini elektro modern itu konvergensi antara hardware dan software. Keduanya tidak bisa terpisahkan lagi ya. Jadi bedakan ya dengan 20 tahun. Naon sih? Mah. Halo? Mah? Kunaon mah? Kunaon? Ternyata panci teh aduh menyerongsok agung pisan eta teh lapak agung jeung
Jadinya sopan ka mama ka bagor ka hamka mama tahan tapi hamka ngalawan wae. Pajakeun ka hamka di dinya cenah diusir teh ku RT sok marabok cenah kitu. Terus? Aduh coba gitu jangan begitu cenah ngomong ke orang jangan begitu kalau ke saya nggak apa-apa tapi kalau ke itu nggak boleh nanti itu hamka teh dia nyebutnya pajar nyebutnya ngaran pajar cek teh bukan pajar hamka itu teh marina bos nantinya ka mama teh sopan cek teh neneknya sabar sekali ya dah hamka mah nyadosna kitu wae nya di eta dihareupeun bos eta oge Terus? agamana kuat dinya mah anu tos eta padamel teh subuh teh sarolat ulah tanpa salat ulah aya masjid capet katanya rongsok teh hari hamka ngalawan mah pajak besok kalau diusir ku RT bukan diusir memang hamka nggak boleh di situ mah rumah gitu kan iya cerita cepat nanti kapan-kapan saya mau main ke rumah ibu saya mah mau punya nenek cenah ieu hamka gitu wae kan rada songong ai cepat itu teh ngaranna teh Panji nggak boleh gitu sama nenek saya mah mau punya nenek dari dulu nggak punya nenek cenah ya hamka mah tetep gitu ngangkrang jalmina teh Terus? ya mungkin sih jadi soalnya cepat nenek hamka kalau kerja di sini disiplin orangnya teh sholat kalau itu cepetnya kalau itu disiplin jadi nggak bisa itu santai pada mana kesuur kan jam itu jujur saya mencana kalau ada yang minjam uang misalnya kita jangan temayar saya biarin aja terakhir tapi ditagih-tagih tapi kalau dia nggak mau bayar sama nggak pernah ditagih udah aja cina yang sama gitu di nanti ke mama ngomong rekeningnya mungkin tapi mau dibayar sih sifatnya gitunya jadi angkatnya terang sifatnya itu akhirnya kayak mama kadia teh ongkos wae pan harita sebelah kursi nenek si Maya si nenek sebelah si nenek hari angka jadi siga anu nepen kanane teh pada eta dijualan meureun dari kurang palurang karena angka mesti orang tuh terus sabarang kilo nenek ke papa bawa angkot aya ge angkot ge cenah otik itu di terminalna kacinang neng eta asup ka dia banyak sabarang kilo nenek mah mikreun rame-rame nenek cicing di dia di warung hamka kan itu sorangan nenek sudah pingsan tuh teman hamka panas dia capek hamka itu kalaman wae kan nenek teh pasti mail mun buruhan gede wae dalam mun gede disinggung pan ku mama di buruhan ada 80 ada 80 ini aku lamun teh jadi kedukan ku si mail dah hese atuh mama barurat teh kardus kemudian jadi berat terus si mail teh ku lalicik di mama mau buru teh mau berat mampu atau mau harapan nya kata teh ge mun teu aya mamah mah eta we naon teh sampeana kaluhur terus eta teh ngabala kitu jadi teu peduli marina ge da teu bade beberes teh teu kuat bau hamka nyebutna teh cenah hayang 120 cenah teh hamka naon duit di mana kitu lain ti hamka kitu nenek nggak punya uang sekarang mah kitu mama barang jual dibere 10 ke lamun si Mail geus dibere kopi dibere emak dibere aya pisang goreng dah yang buru-buru beres mama mah kajenting sedekah we mun teh lamun itu dibere 70 keun merah cek teh daripada lila hamka kan lila itu saberapa poe deui waktuna kun nenek geus dilaporkan ka Paulus tuh terus calonnya harus dipayeun mah geus rada caang tapi di lebat mah tetep pinu nya engke disaurkeun ieu kamar harus di ieu tegor gitu kalau enggak nanti diambilin gitu kan nya atos karena ayeuna ge kalapak sih cenah di dieu teh cenah si Alek teh ngajualna teh ka dieu cek teh cuy Alek teh geus bandar gede ai cuy hayang ka dieu jauh cek teh ka dieu teh di Bogor ge ongkos jalmi sabaraha nenek ge mamah ge ulah mamah lamun kitu ngandalkeun wae mamah ge mun mamah teu damang kumaha ragrag di jalan kumaha ya mama teh dia hamka mama teh ditolak kita umur nenek dengan mau kali lipat kalau hampir terus setengah kali lipat kita kan jangkau 3,5 kali lipat hamka enak kan itu sorangan daun juga geus deket nepi ka ayeuna bisa berapa kilometer ya papa kampung ya anggap ge hese ya kan kita si papa aya cepetnya cuma nyaliran nenek pulang paling yang jatuh nyakeun we mamah lamun misalna sigah kitu urang kumaha mamah mah geus sepuh sana mama mah diturut lah yang nyaho diturut nepi ka mana hayang nyaho jadi kasayan mama teh tadi kejadian di Padang duit nenek sok duit nenek juga anu neken nya lamun teu aya kumaha nya ari aya mun henteu kumaha kan hamka ge aya artosna tadi teh pan ieu satu sadio agongna kumarina pan katingali
Dia pertama 700 sabaraha gitu nya. Anu ayeuna nu menyusul dalam pilihan orang dia transfer di 300 sabaraha. Tapi hampa mah alim rugi, alim muruhan masih main kan yang tinana jajan tinana suka tinana pokona duit eta. Terus gitu hampa teh kan Nya nenek uang di mana gitu kan, da mamah juga sama nggak punya uang gitu kan. duit tinana 300 cenah dan kamari mah di ayah cenah. Mana ulah bejakeun di ayah atau saya Marina jeung kamari teh kan ti Marina 300 terus Marina ge masihan 300 sebelumna. jadi 300 lah jeung ti Marina. Jadi 800 ayeuna na kitu cuma 300 dan kamari mah di ayah. Nah di TV Ya sama wae gitu, sama wae atuh. itu jangan hayang apa? Nenek mah nggak ada gitu kan mah, mama ke kedah tiasa ngancem ka hamka teh mama, lamun hamka gini nenek nggak mau mah nenek mau pergi gitu kan. Ngarah manehna mikir, lamun misalnya teu dibantuan ku mama deh kumaha. Kudu diobaran eta mah penyakit Marina mah bisa di kumamah di sabaran di kumamah bisa padahal diobaran ka dokter ka ahli jiwa ka ieu. Sanes ka ahli jiwa heula, ka dokter mata heula, mama eta teh saling berhubungan pan saraf. Ka dokter mata. Ka dokter mata ge tapi ulah nu BPJS kedah nu leres. Dangukeun, engke buta. Saraf teh pan ieu mama aralit. Marina we sok ngarau ka dokter mata embung ka sakit jiwa teu geus ya. Nya tos si Marina nuju ngajar. Atas. Mama mah tosnya. Assalamualaikum. Nya atas satu. Ya udah atuh ya gitu aja ya. Aduh tadi sampai mana sih? Sesuatu membutuhkan nggak ada yang asup deh ya tuh. Faktanya di sini mitos, ada yang berpikir coding itu susah, harus jago matematika dan logika. Faktanya coding dasar adalah logika sehari-hari. Kita mulai konsep sederhana seperti jika A maka B, bukan langsung algoritma rumit ya. Jadi kalau di elektro itu cuma sebagai pembantu ya, bukan coding yang rumit. Terus ada mitos, beberapa juga asumsi bahwa nanti akan ada tim software yang mengurus kode, jadi tidak perlu dipelajari. Faktanya kolaborasi memang penting, tetapi Anda tetap perlu paham dasar coding agar bisa berkomunikasi efektif dengan tim software dan merancang sistem yang visible. Terus mitos, ada pula ketakutan bahwa salah menulis kode bisa merusak hardware. Faktanya ada simulasi, ada proteksi, ada tahap testing. Salah kode bagian dari proses belajar, bukan bencana ya. Jadi ada simulasi sebelum kita terapkan ya. Ada proteksi, ada tahap jadi di sini banyak kekhawatiran tentang coding berasal dari mitos, bukan kenyataan ya. Jadi sekarang mau belajar juga banyak ya. Banyak jalan menuju Roma ya. Jadi faktanya yang perlu diketahui, Anda tidak perlu menjadi programmer profesional ya. Jadi kita nggak harus kuliah di TI dulu, cukup paham dasar-dasar seperti variabel, kondisi, loop, dan fungsi. Itu sudah cukup untuk 80% kebutuhan pekerjaan elektro ya. Jadi kalau elektro itu berhubungan dengan sensor, dengan microcontroller, input output, terus variabel-variabelnya apa buat sensor ya, library kayak gitu-gitu ya. Jadi di sini bahasa pemrograman itu adalah alat ya, bukan tujuan. Fokus pada logika, bukan hafalan sintak. Sintak bisa dicari di Google, logika harus dipahami. Belajar coding juga berarti melatih cara berpikir ya. Jadi cara berpikir kita ya sistematis. Skill ini berguna bahkan di luar konteks coding ya, saat troubleshooting, mendesain sistem, atau mempresentasikan ide. Terus fakta yang perlu diketahui, Anda tidak perlu menjadi programmer profesional ya. Jadi kita nggak usah jadi ahli seperti TI ya, belajar Java apa ya, paling Python, terus MATLAB, terus C++ ya. Jadi kode dasar-dasar seperti variabel, kondisi, loop, dan fungsi itu sudah cukup ya.
Terus dasar dikuasai variabelnya apa, kondisinya ya atau tidak ya. Terus loop ya diulang-ulang ya, terus fungsinya ya. Terus bahasa pemrograman alat bukan tujuan, fokus pada logika bukan hafalan sintaks. Sintaks bisa dicari di Google, logika harus dipahami. Ya sekarang ada AI ya. Tapi walaupun ada AI tetap kita harus paham ya. Kita harus baca jurnal, harus baca buku, harus latihan ya. Terus belajar coding adalah berarti melatih cara berpikir sistematis. Skill ini berguna bahkan di luar konteks coding, saat troubleshooting, mendesain sistem atau merepresentasikan ide. Ya, misal troubleshooting mencari masalah secara terstruktur, mendesain sistem, merancang solusi efektif, merepresentasikan ide, mengkomunikasikan ide secara jelas dan logis. Intinya yang penting bukan menjadi programmer profesional, tetapi memahami logika dan cara berpikir sistematis. Terus karir dengan skill coding ya. Sekarang skill coding membuka banyak peluang karir. Di bidang embedded system, Anda bisa bekerja sebagai firmware engineer yang menemukan kode untuk microcontroller. Di bidang telekomunikasi, Anda bisa terlibat dalam simulasi protokol dan analisis sinyal. Di bidang power energy, Anda bisa bekerja pada sistem monitoring grid ya, itu energi terbarukan itu ya, prediksi beban atau proteksi. Di bidang robotika dan IoT, Anda bisa mengintegrasikan sensor aktuator untuk logika kontrol otonom ya yang jalan sendiri. Bahkan di AI dan machine learning, Anda bisa menerapkan teknik tersebut untuk predictive maintenance atau computer vision ya. Jadi komputer juga bisa lihat ya. Computer vision namanya. Jadi kita bisa mendeteksi apa gitu, PCB atau apa dalam konteks elektro. Data dari analisis lowongan kerja di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas lowongan electrical engineer sekarang menyebutkan pemahaman pemrograman sebagai nilai plus, dan banyak yang menyebutkan spesifik bahasa C, Python atau MATLAB. Rata-rata insinyur elektro dengan skill coding memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar kerja ya. Nah ini ya, jadi apa yang kalian bayangkan ya kalau kalian kerja dengan skill coding. Nah terus pesan kunci kita tidak harus mencintai coding, tapi pahami ini. Coding itu alat seperti multimeter atau osiloskop ya. Coding adalah bahasa seperti skematik atau diagram log. Coding adalah pengungkit yang membuat ide Anda menjadi lebih nyata dan cepat. Anda tidak perlu jadi ahli, cukup paham berkomunikasi dengan tim software, membaca, memodifikasi kode dasar, serta merancang sistem yang kode friendly sejak awal. Nah ini pesan kuncinya ya. Kalian itu bisa lebih baik kalau tahu coding ya, walaupun secara prinsip dasar ya, jadi bukan yang rumit misalnya seperti yang bikin apa ya kalau anak TI gitu ya. Cukup pahami coding sebagai alat, bahasa, dan pengungkit untuk memahami sistem yang lebih baik. Nah ini aktivitas interaktif ya. Mari kita lakukan aktivitas singkat. Pikirkan satu perangkat elektronik, misalnya charger, kipas angin, remote AC, dan lain-lainnya. Dalam waktu 2 menit tuliskan 3 hal. Apa input yang diterima perangkat ini? Ya misalnya tombol, sensor, sinyal. Keputusan apa yang mungkin dipikirkan codingnya? Apa output yang dihasilkan? Contoh remote AC, inputnya mode cool yang ditekan. Logika kodenya mungkin jika tombol cool ditekan, atur suhu 24 derajat, nyalakan kompresor, matikan heater. Outputnya adalah sinyal infrared dikirim ke AC sehingga AC berubah mode. Diskusi singkat, apa yang terjadi jika sensor suhu di AC rusak? Bagaimana kode seharusnya mengantisipasi error seperti ini? Ini adalah pengantar untuk konsep error handling dan robust design yang akan kita pelajari nanti. Ya, jadi kalian bisa memikirkan apa inputnya dari setiap alat-alat elektronik, keputusan apa, terus outputnya gimana, contohnya remote AC, logika kodenya gini, outputnya ini. Terus apa yang terjadi jika sensor suhu AC rusak, bagaimana kode untuk error ya. Jadi
Setiap perangkat itu bisa dibedah menjadi input atau masukan, logika, dan output. Output itu apa yang dikontrol, logikanya itu bagaimananya yang dikoding ya. Disitulah peran coding menjadi jelas ya. Jadi kalian bisa paham kalau lihat banyak coding dan logikanya. Jadi kita harus banyak menghayal ya. Terus juga lihat ya refleksi apa ya. Jadi kalau udah kayak gini, sebagai penutup kita bisa merenungkan 2 pertanyaan. Dari materi hari ini, apa yang membuat Anda tertarik atau terkejut? Apa satu kekhawatiran Anda tentang coding? Untuk persiapannya, misalnya kalian nanti bawa laptop ya, karena kita mulai instalasi tool sederhana, pastikan internet. Ya, jadi kalian bisa belajar simulasi atau belajar pakai AI, terus kalian coba-coba ya. Terus udah itu kalian sambungan dengan sensor kalau udah jalan ya. Jadi jawaban untuk keraguan umum, jika Anda benar-benar nol dan belum pernah melihat coding sama sekali, Anda tetap bisa ikut ya. Kita mulai dari logika, ya kita mulai yang gampang-gampang dulu ya, misalnya dari simulator online dulu. Banyak sih simulasi juga kalian bisa cari-cari ya. Nyambung dengan satu sensor, terus codingnya juga kalian bisa cari dari AI ya. Nanti kalau udah bisa pakailah buat fisik ya, terus udah itu kasih kalian logikanya rubah-rubah ya, kalau ini jadi begini ya. Mana yang susah jawabannya ya, C atau apa, Python kayaknya lebih mudah untuk pemula ya. Jika Anda lebih suka hardware, justru itu kelebihan. Insinyur elektro paham hardware, tambah sedikit coding, profil yang langka, sangat dicari industri. Jika Anda khawatir coding akan menggantikan peran insinyur elektro, jawabannya tidak. Coding alat bantu yang merancang sistem, memahami fisika, mengambil keputusan teknis, tetap Anda insinyur elektro ya. Jadi tips mulai belajar coding untuk pemula, fokus pada logika bukan hafalan, jangan pusingkan perbedaan sintak antar bahasa. Pahami dulu konsep dasar, jika A maka B, inti dari hampir semua kode. Belajar dengan proyek kecil relevan daripada belajar Hello World, lebih baik buat kode menyalakan LED jika tombol ditekan ya. Kalau Hello World itu Python yang ya itu anak TI ya. Ya, jadi kalau kalian tentu yang berhubungan dengan sensor-sensor, input, output, logikanya gimana. Jangan takut error ya, itu bagian dari proses ya. Jadi semuanya juga dari jam terbang ya. Kalau kalian cuma 1 kali ya iya pasti nggak bisa. Tapi kalau 10 kali, 100 kali, 1000 kali, jadi ada hukum namanya hukum 5000 jam ya. Kalau kalian mengerjakan 5000 jam setiap apa-apa itu, bisa dipastikan kalian pasti udah mengalami yang namanya error, mengalami masalah. Tapi itu bisa membuat kalian lebih paham ya. Setiap error tuh petunjuk bukan hukuman. Jadi kalau kalian error terus lama-lama bisa, itu kalian berarti udah lebih baik ya. Jadi kalau nggak mengerti juga tanya ya. Jadi Anda tidak perlu coding untuk menjadi, tidak perlu belajar coding. Jadi kita belajar coding untuk menjadi insinyur elektro ya. Coding bukan tujuan akhir. Coding adalah jembatan dari ide Anda menuju sistem nyata yang bekerja cerdas dan bermanfaat dunia fisik. Selamat memulai perjalanan belajar, kita akan jalani bersama selangkah demi selangkah ya. Baik, mungkin itu aja ya, nggak ada ya orangnya ya, mana ya, mana coba orangnya, mana orangnya, kok tidak ada sih. Iya, mati ya tadi ya. Udah ya, gitu aja ya. Makasih ya yang udah hadirin.
Ya nanti baca-baca aja materinya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.